ketiga, menjaga ketertiban kelas sebelum memulai pembelajaran. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu. Yang pertama, Herdiana Rengga. Hadir, Bu. Madiana Sintawasa. Hadir, Bu. Rosvita Yuliana Lea. Hadir, Bu. Dosana Lima Eme. Hadir, Bu. Yusufina Lainan. Hadir, Bu. Oke, kalian hadir semua ya? Iya, Bu. Oke, baik anak-anak, Ibu akan bertanya sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pernahkah kalian membantu teman mengerjakan tugas kelompok? Pernah, Bu. Yang kedua, siapa saja yang biasa bergotong royong di lingkungan rumahmu? Ayah, Ibu, anggota keluarga Ibu, dan teman-teman Ibu. Oke, baik anak-anak. Bagaimana perasaanmu ketika bekerja sama dengan teman? Senang, Bu. Dan pelan sesuatu. Bahagia, Bu. Oke, baik anak-anak. Jadi baik anak-anak, perhatikan ke depan. Ibu sudah menyiapkan gambar anak-anak mengamati. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, kegiatan kerjasama dan gotong royong apa saja yang kalian lihat? Saya, Bu. Itu kerjasama ketika mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terus menyapu kelas. Sudah, Ibu. Saya terus membersihkan taman sekolah dan sedang cuma sekolah di sekitar sekolah. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik anak-anak. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang kerjasama dan gotong royong? Tidak tahu. Oke anak-anak, untuk memperjelas pertanyaan dan gambar yang Ibu tunjuk tadi, Ibu akan berikan materi kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekitar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian kerjasama dan gotong royong, menyebutkan contoh kegiatan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekitar, mengidentifikasi manfaat kerjasama dan gotong royong, menunjukkan sikap kerjasama dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, mempraktikkan kegiatan gotong royong sederhana di kelas. Anak-anak sudah mendengarkan semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah mendengarkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi lanjutan. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu kerjasama dan gotong royong? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela oleh banyak orang demi kepentingan bersama. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah mendengarkan pengertian kerjasama dan gotong royong? Sudah, Bu. Baik, anak-anak, Ibu mau bertanya, contoh kerjasama apa saja yang di lingkungan sekitar kalian? Misalkan saya, Bu, ya bersama membersihkan lingkungan di sekitar sekolah. Oke. Kalau kerjasama di lingkungan sekitar rumah? Membersih halaman rumah, Ibu, menyapu. Oke, tepuk tangan untuk Sevi. Apa lagi? Sudah, Ibu. Baik anak-anak, untuk memperjelas kembali contoh dari kerjasama dan gotong royong di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga, menata perabotan rumah, memasak bersama, dan merapikan kamar bersama saudara. Baik, Ibu mau bertanya lagi, apa manfaat dari kerjasama di rumah? Itu, Bu, manfaatnya, Bu,
saya agar lingkungan itu tetap agar lingkungan rumah itu tetap bersih dan nyaman. Oke, tepuk tangan untuk Rosi. Jawaban Rosi sudah benar, tapi Ibu mau memperjelaskan kembali manfaat dari kerjasama di lingkungan rumah kalian. Yang pertama, pekerjaan rumah cepat selesai, rumah menjadi bersih dan nyaman, mempererat hubungan keluarga. Anak-anak sudah mendengarkan semuanya? Sudah. Jadi baik, Ibu mau bertanya lagi tentang kerjasama apa saja yang ada di sekolah. Contoh kerjasama apa saja yang ada di sekolah? Saya, Bu, Oke, Yali. mengerjakan tugas, mengerjakan halaman sekolah, dan Ya. membersihkan ruangan kelas. Ya, benar sekali, tepat sekali. Kalau manfaat dari kerjasama di sekolah, tidak tahu Bu? Saya, Bu, Ya. agar saya, Bu, agar lingkungan sekolah itu tetap bersih, rapi, dan nyaman. Oke, dan baik. bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu dengan baik dan benar. Oke, baik anak-anak. Jawaban dari anak-anak sudah benar, tapi Ibu akan meluruskan kembali apa yang kalian jawab. Yang pertama, contoh kegiatan kerjasama di sekolah. Yang pertama, pikir kelas, kerja kelompok mengerjakan tugas, kerja bakti membersihkan lingkungan di sekolah, lomba kelompok antar kelas. Terus manfaat dari kerjasama di sekolah seperti kelas menjadi bersih dan rapi, tugas selesai lebih cepat, dan mempererat pertemanan. Akan meluruskan kembali apa yang kalian jawab. Yang pertama, contoh kegiatan kerjasama di sekolah. Yang pertama, pikir kelas, kerja kelompok mengerjakan tugas, kerja bakti membersihkan lingkungan di sekolah, lomba kelompok antar kelas. Terus manfaat dari kerjasama di sekolah seperti kelas menjadi bersih dan rapi, tugas selesai lebih cepat, dan mempererat pertemanan. Oke, jadi baik anak-anak, Ibu mau bertanya, sikap apa saja yang harus dimiliki dalam kerjasama? Saya, Bu, Oke, baik Rosi. saling membantu. Saya, Ya. Bu, Terus? saling menghargai. Ya, Habis terus? itu habis itu saling menghargai pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang. Oke, apalagi yang anak-anak ketahui? Sudah, Bu. Habis itu? Hanya itu saja? Tidak egois dalam membantu. Tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ibu mau bertanya lagi, apa akibat jika tidak ada kerjasama? Saya, Bu, Ya. pekerjaan tidak akan habis. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Saya, Bu, Ya, Rosi. lingkungan menjadi kurang baik. Oke, tepuk tangan untuk Rosi. Kalau yang lain, anak-anak lain? Sepi, Bu, tidak tahu. Kalau sudah, tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut, 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 salut. Oke, baik anak-anak, perhatikan semua ke depan. Ibu ada sebuah cerita. Anak-anak mau mendengarkan cerita? Oke, dengan judul cerita Kerja Bakti di Kampung Ibu Eva. Hari Minggu pagi, warga kampung Sukamaju berkumpul di halaman balai desa. Pak RT mengajak seluruh warga untuk kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat sampah. Ibu Eva dan warga sekitarnya juga ikut membantu. Ibu Eva menyapu halaman, sementara ayahnya membersihkan selokan bersama bapak-bapak lain. Ibu-ibu menyiapkan minuman hangat untuk semua yang bekerja. Meski awalnya lelah, pekerjaan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Belum sampai siang, seluruh lingkungan sudah bersih dan rapi. Kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan berat jadi terasa ringan ya, kata Ibu Eva kepada ayahnya.
Ayahnya tersenyum dan menjawab, betul sekali nak, itulah manfaat gotong royong. Selain pekerjaan cepat selesai, kita juga semakin akrab dan dengan tetangga. Sejak saat itu, Ibu Eva selalu bersemangat mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungannya. Anak-anak sudah mendengarkan cerita yang Ibu sampaikan? Sudah. Baik, Ibu akan menyampaikan pesan moral dari cerita yang Ibu sampaikan. Yang pertama, pesan moral pekerjaan berat menjadi ringan jika dikerjakan bersama. Gotong royong mempererat hubungan antara warga. Kita harus membiasakan sikap saling membantu. Oke anak-anak, untuk memahami pemahaman kalian, di sini Ibu akan bagikan kalian dalam 2 kelompok dengan membagikan NKPD. Iya, Bu. Ini saya. Ibu ini bagaimana, Ibu? Ibu banyak sekali. Anak-anak ini akan menjawab di belakang. Bagaimana cara kerjanya, Ibu? Ini kan pilihan ganda atau anak-anak tinggal cetak A, B, C atau D. Oh iya, Ibu. Ini pilihan ganda. Ibu hanya kasih pilihan ganda. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sudah Ibu. Belum, Ibu. Tunggu Ibu sama si kejar ini belum habis Ibu. Sudah semua? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke baik anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ini kan bukan kelompok. Ya, teman-teman lain mendengarkan teman-teman yang sedang mempresentasikan di depan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Sevi dan Rosi. Serius? Pertanyaan nomor 1. Kegiatan membersih lingkungan bersama-sama disebut gotong royong. Yang kedua, bikin kelas sebaiknya dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, apa manfaat dari kerjasama adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Habis itu, kerja bakti membersihkan selokan biasanya dilakukan di warga secara bersama-sama. Sikap yang harus dimiliki saat gotong royong adalah saling membantu. Oke, tepuk salut untuk kelompok Rosi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Oke, Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kelompoknya Roy, silakan maju.
Nomor 1, kegiatan membersihkan lingkungan bersama-sama disebut gotong royong. Nomor 2, piket kelas sebaiknya dikerjakan secara mandiri. Secara bersama-sama. Ulang. Nomor 2, piket kelas sebaiknya dikerjakan secara bersama-sama. Nomor 3, manfaat kerjasama adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 4, kerja bakti membersihkan selokan biasanya dilakukan oleh warga bersama-sama. Nomor 5, sikap yang harus dimiliki saat bergotong royong adalah saling membantu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tepuk salut untuk kelompok Loli. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk Loli. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak, dari LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi sangat bagus dan jangan lupa belajar lagi di rumah. Ya. Oke, baik, sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu mau bertanya sedikit. Apakah kalian sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini tentang gotong royong dan kerjasama? Sudah. Oke. Anak-anak, siapa yang masih ingat tentang pengertian dari gotong royong dan contoh-contoh gotong royong ada di lingkungan sekitar kalian? Saya, Bu. Oke, Rosi, silakan. Kerjasama dan gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Contohnya itu gotong royong di sekolah, misalkan menyapu halaman, membersihkan ruangan kelas, dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Contoh gotong royong di rumah, contohnya itu seperti membersihkan lingkungan rumah secara bersama-sama. Habis itu sampai Ibu. Oke. Terima kasih Rosi sudah menyampaikan tentang pengertian dari gotong royong dan contoh-contohnya. Tepuk tangan untuk Rosi. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan dari Oke, baik anak-anak, sekarang Oke, baik anak-anak. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan dari materi tentang kerjasama dan gotong royong. Baik anak-anak, yang pertama, pengertian kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela oleh banyak orang demi kepentingan bersama. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh dari kegiatan kerjasama dan gotong royong seperti membersihkan rumah, menata perabotan rumah, memasak bersama, merapikan kamar bersama saudara. Anak-anak sudah mendengarkan semuanya? Sudah. Ibu mau bertanya lagi, apa perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran kita pada